semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita harus tahu terlebih dahulu dan membuka jaring-jaringnya. Jika diperhatikan pada jaring-jaring tersebut, jaring-jaring adalah bagian yang menyelimuti. Jadi untuk menghitung luas permukaan, kita harus menghitung semua luas jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 persegi yang kongruen atau sama besar. Untuk menghitungnya, kita bisa menambahkan ke-6 luas tersebut. Dari luas EADH, kemudian luas persegi yang kedua ABCD, kemudian yang ketiga BFGC, kemudian yang keempat FEHG, kemudian yang kelima DCGH, dan yang terakhir keenam EFBA. Atau cara mudahnya, kalau kita mengganti namanya, sisinya dengan rusuk, maka kita bisa mendapatkan 6 itu didapatkan dari 6 persegi kali R kali R atau 6R kuadrat. Jadi, cara mudah untuk menghitung luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Kita akan melihat pada contoh soal. Sebuah kubus memiliki rusuk yang berukuran 8 cm. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Nah, perhatikan. Kita tulis dulu yang diketahui pertama adalah panjang rusuknya, kemudian yang ditanya adalah luas permukaannya. Kita masukkan rumusnya 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 8 kuadrat. Ingat, 8 kuadrat itu sama artinya 8 kali 8. Kita bisa mengalihkan 6 kali 64, hasilnya 384 cm persegi. Contoh soal kedua. Sebuah benda berbentuk kubus, luas permukaannya 864 cm persegi. Panjang rusuknya berapa ya? Nah, kalau melihat soal seperti ini, anak-anak harus tahu dulu cara menghitung panjang rusuk dengan diketahui luas permukaannya, yaitu kita balik. Kalau pertama rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 6 kali R kuadrat, kalau sekarang panjang rusuk atau R kuadrat sama dengan luas permukaan dibagi 6. Nah, karena ini ada pangkat 2, maka kebalikannya adalah akar pangkat 2. Kita tetap masukkan luas permukaan dibagi 6. Nah, ini rumusnya. Jadi, pada soal tersebut kita masukkan luas permukaannya 864 dibagi 6 itu adalah 144. Kita tarik akar pangkat 2-nya. Nah, di sini perhatikan ada angka 1. Nah, kalau 1 itu yang paling terdekat adalah 1 kuadrat. Maka hasilnya 1. Kemudian kita kurangkan, ada 44. Nah, sekarang kita cari berapa kali berapa yang hasilnya itu 44. Nah, kedua angka ini harus angka yang sama. Misalnya 2 kali 2. Nah, sehingga 22 kali 2 itu hasilnya 44. Kalau kita kurangi adalah 0. Nah, 2 ini kita tuliskan ke atasnya sehingga membentuk angka 12. Maka panjang rusuk kubus tersebut 12 cm. Nah, untuk beberapa soal tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2, kita perlu ingat tentang perpangkatan. 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 3 pangkat 2 itu 9, kemudian 4 pangkat 2 itu 16, kemudian 5 pangkat 2 itu 25. Selanjutnya, 6 pangkat 2 itu 36, 7 pangkat 2 itu 49, 8 pangkat 2 itu 64, 9 pangkat 2 itu 81, dan yang terakhir 10 pangkat 2 itu 100. Nah, ini wajib dihafalkan agar membantu dalam memahami penarikan akar.
Nah, ada cara lain pula untuk menarikan akar pangkat 2. Perhatikan, contohnya 289. Pertama, kita pisahkan dua angka di belakang, berarti angka 2 ini kita lingkari. Nah, kita ingat di sini pangkat 2-nya. Kita pilih 1 pangkat 2. Mengapa? Karena ini yang mendekati angka 2 hasilnya. Karena 1 pangkat 2 itu 1, maka kita pilih. Kalau 2 pangkat 2 itu 4, maka kita tidak pilih. Ditulis hasilnya itu 1. Kemudian kita kurangkan 1. Perhatikan hasilnya itu 1. Nah, tugas kita adalah setelah ini untuk angka kedua adalah mencari yang hasil akhirnya adalah 9 belakangnya, yaitu 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Nah, ini yang mana? Untuk mengetahui hasilnya, kita lihat angka 1 sebagai hasil pengurangan dan angka 1 di sini sebagai hasil. Karena sisanya ini sama dengan, maka kita ambil yang terbesar. Maka kita ambil 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 di situ, hasilnya adalah 49. Maka 289 jika kita tarik akar pangkat 2-nya, hasilnya adalah 17. Nah, contoh kedua, kita ambil angka 6 di situ, yang paling mendekati adalah 2. Mengapa 2? Karena hasilnya adalah 4, anak-anak. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 2. Nah, perhatikan ini sama dengan soal sebelumnya tadi. 2 dengan 2 itu sama, maka kita ambil, cari yang hasilnya itu belakangnya 6, tapi kita ambil yang terbesar, ya, yaitu 36 di situ, berarti ada 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 26. Ketiga, contoh lain 484. Kita pisahkan dulu dua angka dari belakang, 4, terus kemudian hasilnya itu 4. Nah, setelah itu kita kurangkan, itu 84, di situ ya, ada 4 angka belakangnya, tapi hasil pengurangannya 0. Kita cari 4. 4 itu dari ini, dari 2 kuadrat atau 8 kuadrat. Nah, setelah itu kita ambil, karena itu hasil pengurangannya itu lebih kecil daripada angka 2, maka kita ambil yang lebih kecil saja, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 22. Demikian penjelasan tentang luas permukaan kubus dan pangkat 2 serta akar pangkat 2. Semoga semakin lebih jelas untuk memahami materi ini. Sekian dan terima kasih.